Selamat pagi Bapak dosen dan kakak asisten dosen dari mata kuliah Jaringan Komunikasi dan Data. Kembali lagi bersama kami Signal Masters di CO2 atau Case Study kedua. Pada kali ini kami akan membahas mengenai IT Network Plan dari SMPN 49 Jakarta. Sebelum memulai, seperti biasa kami memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Naufal Zafari Zahran dengan NPM 210-675-2104. Kemudian ada Muhammad Rafi Ali Farel dengan NPM 210-675-1171. Dan ada saya sendiri, yaitu adalah Rafita Humam Abrar dengan NPM 210-663-3626. Pada IT Network Plan ini kami akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah analisis permasalahan, yang kedua adalah perancangan topologi jaringan, yang ketiga adalah hasil simulasi jaringan, yang keempat analisis hasil simulasi jaringan, dan yang kelima adalah kesimpulan dari analisis hasil simulasi jaringan. Yang pertama adalah analisis permasalahan. Pada analisis permasalahan terdapat analisis pemetaan masalah, yaitu adalah dari berbagai bidang masalah. Pertama di teknologi, bahwa di dalam teknologi belum adanya integrasi data antar sistem yang baik. Kemudian dalam masalah di bidang data, bahwa sinkronisasi data itu memerlukan perhatian khusus yang lebih dari sekarang. Kemudian ada masalah di bidang people-nya juga atau sumber daya manusianya, bahwa yang pertama workflow yang diimplementasikan itu belum sepenuhnya efisien karena divisi IT juga masih terpisah. Kemudian ada penerapan sistem e-learning yang masih belum sepenuhnya diimplementasikan. Kemudian rancangan solusi yang kami tawarkan pada masalah pertama belum ada. Kemudian terdapat beberapa rancangan solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, belum adanya integrasi data antar sistem. Rancangan yang kami haruskan adalah kita kembangkan mekanisme integrasi data agar data dapat diakses dengan lebih mudah dan efisien. Kemudian, masalah sinkronisasi data yang memerlukan perhatian khusus. Kita dapat mempertahankan penyimpanan data di cloud yang secara otomatis menyelaraskannya dengan data dinas untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan ketersediaan data yang optimal. Kemudian masalah yang ketiga itu adalah workflow implementasi yang belum sepenuhnya efisien. Kita dapat mengidentifikasi cara untuk meningkatkan aliran kerja dan kolaborasi antar sistem-sistem yang ada. Mungkin dengan mempertimbangkan pengembangan aplikasi tambahan atau pembaruan perangkat lunak. Kemudian masalah keempat, penerapan sistem e-learning yang masih belum sepenuhnya. Mengevaluasi proses pengembangan sistem e-learning itu sangat perlu dan mengidentifikasi hambatan yang ada untuk memastikan implementasinya yang lebih efisien dan efektif. Kita dapat menghapuskan pembelajaran buku dan beralih ke elektronik sepenuhnya. Kemudian ada perancangan topologi jaringan. Kita mulai dari pemetaan lokasi. Di samping kanan kita bisa lihat citra dari SMPN 49 dari gedung depan sampai gedung belakang, di mana di tengah-tengah itu ada jalur networknya, dan di gedung depan ada lantai 1, lantai 3, lantai 4, dan ISP, dan di gedung belakang ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Yang dituliskan di sini adalah lantai-lantai yang menggunakan jaringan atau network yang akan diimplementasikan atau sebelumnya diimplementasikan. Kemudian ada pemetaan lokasi topologi jaringan. Di sini topologi jaringan yang kami buat dan kami sarankan untuk SMPN 49 ditaruh di atas citra gambar dari SMPN 49 Jakarta. Terlihat di gedung depan ada 5 bagian, lantai 1, lantai 3, lantai 4, server sekolah, dan ISP. Dan di gedung depan terdapat 3 router. Kemudian dihubungkan ke gedung belakang, di mana terdapat 1 router yang dibagi menjadi 3 bagian, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Sebenarnya penghubungan ini dihubungkan dengan adanya nano station. Tapi ketika kami berdiskusi, maka tidak perlu implementasi nano station dan hanya dihubungkan dengan jalur biasa. Distribusi end device di area gedung depan dan area gedung belakang. Di area gedung depan terdapat ruang guru dengan jumlah end device-nya 95, ruang kepala sekolah dengan jumlah end device-nya 5, ruang kelas di lantai 4 terdapat 5 kelas dengan jumlah end device 10, ruang kelas di lantai 3 terdapat 4 kelas dengan jumlah end device 8, dan ruang wakil kepala sekolah dan TU dengan jumlah end device 8. Lalu di area gedung belakang terdapat ruang kelas lantai 3 dengan 6 kelas dengan jumlah end device 12, ruang kelas di lantai 2 dengan jumlah 6 kelas, berarti jumlah end device-nya 12, lalu jumlah ruang kelas di lantai 1 terdapat 5 kelas, sehingga jumlah end device-nya 10. Analisis kebutuhan tujuan rancangan topologi. SMP 49 memiliki 26 kelas dan setiap kelas memiliki switch-nya masing-masing. SMP 49 terdiri dari 2 gedung yang masing-masing gedung memiliki 4 lantai, dan setiap lantainya terdapat 1 router yang menghubungkan dengan router lainnya. Solusi yang dapat kami ajukan yaitu: pertama, mengurangi router agar mengurangi biaya yang dipakai untuk perawatan. Lalu, sosialisasi e-learning dengan pemanfaatan ISP sebagai media utama belajar kepada guru dan murid. Lalu, yang ketiga, pengintegrasian agar sistem dapat diakses dengan mudah dan proses jadi lebih efisien. Lalu yang keempat,
menambah path agar tidak terlalu dependent jika ada satu atau dua device yang tidak aktif. Sehingga kami mengusulkan untuk menggunakan topologi jenis partial mesh, di mana perangkat dalam jaringan terhubung dengan perangkat lain, tetapi tidak semua perangkat terhubung satu sama lain, yang dapat menekan biaya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Narasi rancangan desain security jaringan yang to be implemented. Dalam rancangan infrastruktur jaringan SMP 49, kami akan mengintegrasikan solusi keamanan yang mematuhi praktik baik keamanan jaringan dan memenuhi kebutuhan SMP 49 Jakarta. Kami akan menerapkan teknik pembatasan melalui firewall atau access control list. Firewall akan ditempatkan di titik-titik kritis dalam jaringan, seperti pada jaringan internal dan eksternal, terutama antara gedung dan ISP, untuk mengawasi dan mengontrol lalu lintas data. Selain itu juga digunakan untuk mengelola akses ke sumber daya jaringan, membatasi atau mengizinkan komunikasi berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi jaringan dari ancaman potensial yang memastikan bahwa hanya pengguna yang sah dan dapat mengakses sumber daya tertentu. Dengan menerapkan pembatasan akses ini, kami berupaya menciptakan lingkungan jaringan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan keamanan SMP 49 Jakarta. Subnetting gedung depan dengan major network /24 ini telah dibagi menjadi subnet-subnet yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan tiap area atau perangkat, yang memungkinkan manajemen IP lebih efisien. Lalu setiap subnet memiliki jangkauan alamat IP yang dialokasikan untuk perangkat atau hostnya, dan memiliki default gateway yang sesuai. Subnetting gedung belakang dengan IP di major network /26 ini telah dibagi menjadi subnet-subnet yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan tiap area atau perangkat, yang memungkinkan manajemen IP lebih efisien. Lalu setiap subnet memiliki jangkauan alamat IP yang dialokasikan untuk perangkat atau host, dan memiliki default gateway yang sesuai juga. Lalu pada OSPF table di bawah ini memberikan informasi tentang router mana yang terhubung melalui interface serial dan alamat IP apa dan rute yang diumumkan ke OSPF. Alamat jaringan dan wildcard max digunakan untuk mengkonfigurasi OSPF yang kemudian dapat digunakan oleh SPF untuk menentukan jalur terpendek menuju tujuan. Lalu pada OSPF table di bawah ini memberikan informasi tentang router mana yang terhubung melalui interface serial dan alamat IP apa dan rute yang diumumkan ke OSPF. Alamat jaringan dan wildcard max digunakan untuk mengkonfigurasi OSPF yang kemudian dapat digunakan oleh SPF untuk menentukan jalur terpendek menuju tujuan. Kemudian masuk kepada bagian hasil simulasi jaringan. Pada slide sudah ditampilkan tabel hasil simulasi jaringan. Simulasi dilakukan dengan mengirimkan PDU dari setiap end device ke end device lainnya yang berada di dalam satu subnet, end device yang berbeda subnet, dan end device dalam satu access point. Simulasi redundansi. Salah satu cara untuk menguji redundansi jaringan adalah dengan melakukan simulasi pengiriman data dari satu PC ke PC lain yang berada di lokasi yang berbeda. Dalam hal ini, kami mengirim data dari PC 4 yang berada di gedung depan lantai 3 menuju ke PC 8 yang berada di gedung belakang lantai 1. Untuk melakukan simulasi ini, kita perlu memastikan bahwa kedua PC memiliki alamat IP yang valid dan dapat berkomunikasi dengan router yang terhubung dengan mereka. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa tidak ada kabel atau antarmuka yang rusak atau dimatikan pada router atau switch yang terlibat dalam proses pengiriman data. Dalam kasus ini, ditemui bahwa serial 001 pada router gedung depan 2 tidak dimatikan, dan serial 001 router belakang tidak dimatikan. IP pada PC 4 adalah 10.10.123.147, dan IP PC 8 adalah 10.10.198.36. Dengan demikian, kita bisa melakukan simulasi redundansi dengan menggunakan perintah ping atau traceroute dari PC 4 ke PC 8 dan melihat hasilnya. Hasilnya yaitu data akan menuju ke router gedung depan 2, lalu menuju ke router belakang, lalu akan sampai pada tujuan yaitu PC 8. Simulasi redundansi yang kedua adalah dengan melakukan pengiriman data dari PC 4 ke PC 8 dengan mematikan salah satu antarmuka pada router gedung depan 2. Dengan demikian, kita bisa melihat apakah jaringan masih bisa mengirim data melalui jalur alternatif yang tersedia. Dalam kasus ini, kita bisa mematikan serial 001 pada router gedung depan 2 dan mengirim data dari PC 4 ke PC 8. Untuk melakukan simulasi ini,
kita bisa menggunakan perintah ping atau traceroute dari PC4 ke PC8 dan melihat hasilnya. Dari hasil tersebut, kita bisa mengetahui bahwa data akan menuju router gedung depan 2 terlebih dahulu, kemudian router gedung depan 1, kemudian router gedung belakang, lalu baru menuju PC8. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa jaringan masih memiliki redundansi meskipun ada antarmuka yang dimatikan. Simulasi redundansi yang ketiga adalah dengan melakukan kembali pengiriman data dari PC4 ke PC8 dengan mematikan dua antarmuka pada router gedung depan 2. Dengan demikian, kita bisa melihat apakah jaringan masih bisa mengirim data melalui jalur alternatif atau eksternal yang tersedia. Dalam kasus ini, kita bisa mematikan serial 001 dan serial 00 pada router gedung depan 2 dan mengirim data dari PC4 yang memiliki IP 10.10.123.147 ke PC8 yang memiliki IP 10.10.198.36. Untuk melakukan simulasi ini, kita bisa menggunakan perintah ping atau traceroute dari PC4 ke PC8 dan melihat hasilnya. Dari hasil tersebut, kita bisa mengetahui bahwa data akan menuju ke router gedung depan 2 terlebih dahulu, kemudian ke router ISP, ke router gedung belakang, lalu baru menuju PC8. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa jaringan masih memiliki redundansi, meskipun terdapat dua antarmuka yang dimatikan. Analisis hasil simulasi jaringan. Setelah dilakukannya pembuatan topologi solusi, sekarang SMPN 49 dapat melakukan proses pembelajaran dengan jumlah router yang lebih sedikit. Ini dilakukan untuk mengurangi biaya perawatan dengan ISP yang bisa mendukung pembelajaran e-learning yang lebih memadai dan pengintegrasian jaringan dengan jumlah path yang lebih aman ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian presentasi studi kasus 2 dari kelompok kami. Terima kasih.